Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya Imam Holik. Kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Mbak Dewi Ratnasari dan Mas Widodo. Beliau adalah aktivis dan relawan Prabowo Gibran yang mencetuskan dan membrandingkan istilah gemoy. Selamat datang Mbak Dewi Ratnasari dan Mas Widodo. Bagaimana kabarnya nih? Makasih Mas Imam, alhamdulillah sehat. Pak Imam sehat. Ini Mbak Dewi ya sama Mas Wid ya. Iya, betul. Betul. Ada kira-kira apa nih yang kita bahas ini? Ya, kalau Ada yang sepertinya ini lihat dari gestur wajah ini kayaknya ada hal yang kabar gembira gitu. Kabar gembiranya kalau buat saya tentunya saya terbitan dari Jakarta, terus merantau ke Karanganyar, Jawa Tengah pada 2022 terakhir itu, terus menerbitkan suatu menariknya di dunia kontestasi pemilu kemarin gitu Pak Imam. Oke. Terima kasih banyak saya kepada Mungkin kru-kru ini. Bisa ya, dikenalkan sedikit siapa nih Mbak Dewi sebenarnya ini. Begitu juga Mas Wid ya. ya kalau Mas Wid yang saya kenal ini kan beliau nih jurnalis ya, wartawan gitu Jurnalis. ya. Yang Satu kebetulan server berarti kita. satu Satu server. satu server. Nah, kebetulan kenal beliau itu saya juga dari media gitu kan, media online, media TikTok juga gitu. Karena ternyata Mas Widodo ini yang pertama kali memproklamirkan atau mengangkat kalimat gemoy gitu. Gemoy. Ya, gemoy. Nah, itu munculnya di Karanganyar, Jawa Tengah gitu ya. Nah, kemudian kalau saya memang adalah seorang aktivis. Sabar, ini saya potong dulu ini. Ini kalau nggak salah baru-baru ini ada sempat beredar luas di medsos, ada yang nanyain Pak Prabowo tentang gemoy. Pak Prabowo jawabnya nggak tahu. Ini ada korelasi nggak ini dengan apa ini yang akan kita bincangkan ini? Sebelumnya nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Iya. Ya. Ini memang murni. Ini murni Spontan aja Spontan. sih. spontan akal pikiran saya sendiri sebagai menulis di catatan harian tentunya, karena saya mengungkap bahwa waktu itu kan ada gembar-gembor atau isu-isu tentang Prabowo yang menjelek-jelekan, fitnah. Nah itu saya Black campaign balikkan lah ya. gitu. Ada bahasa-bahasa yang nggak enak lah. Sabar, ini berarti boleh nih aku tegaskan bahwa Mas Wid ini salah satu penggagas atau pencetus gemoy. Pencetus, Istilah gemoy. pencetus kalimat tersebut. Itu benar seperti itu. Iya. Nah, ceritakan sedikit. Asal muasalnya saya itu memang benar-benar terpaku karena kepiawaian beliau dalam strategi di dunia politik. Ngefan ya Pak, sama Pak Prabowo ngefan gitu. Karena om saya juga terbitannya di Cijantung, kenal beliau Pak Kolonel Suharso ya. Tentunya beliaulah yang memperkenalkan saya dengan Pak Prabowo. Dengan tanda elusan di kepala itu Pak, saya mengingat Pak. Oh gitu, kapan itu? Itu pada waktu masih anak usia 2 tahun di 2009. Mas Wid sekarang umur berapa? Sekarang saya umur 43. Wah, berarti waktu itu masih umur 20-an gitu ya? Masih sekolah ya? Umur 22. Enggak, udah punya anak. Udah punya anak satu. Sempat dilus oleh Pak Prabowo. Iya, sempat. Momennya dilus. di mana itu? Itu momennya di Cijantung, Pak. Nah, di situ terkesan gitu ya. Terkesan di situ. Sehingga dalam konstelasi politik kemarin mau ikut. Ya, karena saya juga Pengagum. Pengagum berat ya. Karena sudah 3 kali saya modal habis-habisan juga. Tapi pribadi sendiri gitu loh. Modal apa itu? Ya modal pikiran kayak gitu. Modal pikiran saya, terus membuat baju juga buat supaya terjun ke Senayan gitu kan. Iya. Gitu, menggagas itulah dari kecil-kecilan gitu. Dan sukses di gemoy gitu ya. Suksesnya sebenarnya sukses saya melihat menariknya performnya beliau kok sekarang gendut gitu. Itu doang. Ya, jadi ibaratnya inspirasi akal saya itu udah nalar ini loh sosok pemimpin nanti. Pandito nih rajanya nanti Indonesia itu. Saya udah ngelihat dalam ketasawufan ma'rifat saya bahwa saya ungkap dikit Pak ya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, itu barang siapa yang mengenali dirinya
maka sungguhnya akan mengenali dirimu. Allah akan mengenalimu. Makanya disitulah saya ngelihat Pak Prabowo kasihan gitu. Terus kaitannya dengan gemoy apa nih? Kaitannya dengan gemoy gini Pak. Pada waktu gemoy itu tercetus di Karanganyar, saya sedang gelisah dan Jadi sedih. dicetuskan di tempatnya di Karanganyar. Tadi Ya? Karanganyar Gegana, Jawa ya. Tengah, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Heeh. Itu kantor cabang redaksi yang tentunya juga kepemilikan rumahnya Ya. ibu, Ini Mas Wid ini keluarga. pemimpin redaksi jstnews.com, benar ya? Iya betul. Oke, beliau juga yang mencetuskan istilah gemoy. Gemoy. Berarti di Karanganyar. Kapan itu waktunya? Itu pada waktu ditik dalam naskah harian itu tanggal 10 November 2022, Pas hari pahlawan. Hari Ya? Pahlawan Pak. Itu. November 2022. Ya. Arti kalimat gemoy ini sebenarnya ya karena kegendutan itu akhirnya saya buat gimmicknya Pak Prabowo itu gemulai montok ye. Oh, Tuh. gemoy itu Nah, ya. itu, Jadi Pak. inspirasinya dari Inspirasinya itu. body Pak Prabowo yang gemuk, Wah. yang montok itu. Bukan apa gemulainya itu Oh, loh. gemulainya. Kalau lenggak-lenggok itu loh, Iya, kan iya, kelihatan iya, gitu iya. Pak Imam. Itu. Iya. Itu maksud dan tujuan saya tuh nggak nyeleneh gitu. Cuman apa ya? Kalau di media kan kadang-kadang kan nggak ada inspirasi yang monoton gitu loh. Kalimatnya monoton-monoton semua. Oke, ini kalau Mas Wid tadi adalah mengaku sebagai pencetus sekaligus penggagas istilah gemoy. Nah, ini ada Mbak Dewi Ratnasari Iya. nih. Mbak Dewi bisa diceritakan kabarnya Mbak Dewi yang personal Personal branding, branding, betul, ya. personal Nah, branding bisa beliau. diceritakan. Iya, kalau saya sih sebenarnya gini, saya juga sebagai pengagum beliau, sosok Bapak gitu ya. Karena saya lihat beliau ini buat saya tuh kayak hero lah gitu. Karena banyak sekali jasa beliau terhadap bangsa dan negara ini. Iya. Dan saya juga mengikuti beliau tuh dari tahun 2014, 2019 sampai dengan 2024 ini. Nah, tentunya saya tuh ada keinginan untuk Bapak itu harus jadi. Karena kalau Bapak nggak jadi ini kita nggak Jadi, tahu gitu kan. Di Pilpres sebelumnya juga Saya ikut. ya. Ya, 2014, 2019 tuh saya ikut. Iya, gitu. iya. Saya ikut terus dengan beliau karena memang saya mengagumi sosok beliau gitu kan. Nah, tapi ini kan kita berhadapan dengan milenial dan Gen Z gitu kan. Banyak anak-anak juga mungkin yang tidak terlalu mengenal sosok beliau. Nah, saya ingin sosok Pak Prabowo ini dikenal oleh milenial dan Gen Z dengan sosok yang humanis gitu. Karena waktu 2019 2014 itu kan Lucu. iya lucu Lucu. gitu agak kan kelihatan Bapak ini strength Strength, gitu kan. kadang-kadang. Terus Bapak keras gitu kan. Nah, di 2019 ini Iya, transformasinya berubah gitu iya, ya. saya berpikir gini, apa ini harus saya inikan untuk supaya saya punya tokoh ini disenangi gitu ya. Iya, iya. Karena kebetulan saya kan ini aktivis yang memang suka melakukan penggiatan seminar-seminar ke sekolah-sekolah anak-anak Maaf muda saya gitu. potong. Ini Mbak Dewi. Dalam proses tadi ya, proses selain Mbak Dewi ya mengagumi Pak Prabowo secara individu, ini saya mau tanyakan ini dalam personal branding tadi ada Iya. komunikasi nggak sama Mas Wid? Atau Nah. spontan-spontan juga? Bukan. Enggak, Jadi gini, tadinya tuh spontan aja gitu Ah, kan. oke. Saya sudah mempromosikan itu jauh hari sebelum Bapak itu ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. ya, mendaftarkan. Ya, sebelum Mendaftarkan. mendaftarkan. Sebelum gitu. mendaftarkan. Ya, sebelum mendaftarkan gitu maksudnya. Belum mendaftarkan ke KPU ya. Kalau mencalonkan kan udah jauh-jauh hari. Iya. Sebelum tadi dicetuskan Sebelum, tanggal November 20. 10 November kan. Iya. Hari Pahlawan itu. Kalau saya mempersonal branding beliau itu di bulan Juli 2023 gitu. Nah, kemudian Oke. kita angkat ke media itu di tanggal 15 Oktober 2023 gitu. Jadi Oktober 2023. Nah, iya 15 Oktober Jadi- 2023. Nah, kebetulan waktu saat saya mempersonal branding itu di dalam perjalanan, saya ketemu beliau nih ketemu gitu loh. Nah, beliau bilang, "Mbak, itu hasil kalimat hasil kalimat saya." Dia bilang, "Oh nggih Mas, mohon maaf iya, tapi ini karena saya sih nggak tahu memang gitu kan siapa gitu kan, tapi saya Jadi sudah sampai mempersonal sekarang ada branding." ya itu ya, Mas? Ada. Itu catatan-catatan Ada, Mas? Ada, Itu ada ya. ada. Pertama dipublikasikan di Pertama dipublikasikan di media JST News itu JST News terletak di 2 Januari 2023, Pak. 2 Januari kalau di 2023. Iya. Karena kita
terdeteksi di Google itu 1 Januari 2023 baru aktif, sebab SK Kemenham di perusahaan saya pribadi JC News itu 2022 tanggal 23 November. Artinya terekspos itu Terekspos di itu Januari di Januari 2023. Oke. 2023. Saya ke Mbak Dewi nih. Dalam proses tadi itu membrandingkan tadi Gemoy tadi. Ada tantangan-tantangan nggak? Atau nggak ada kendala-kendala atau ada Banyak sih. ada suka duka gitu? Iya, Bisa diceritakan? banyak sekali gitu. Karena kan kalau Mas Widodo dia hanya sebagai penulis ya gitu. Kalau saya kan yang memang terjun ke akar rumput gitu, yang bersentuhan langsung dengan Gen Z dan milenial. Soalnya itu gitu. viral banget loh. Iya. Ya Mbak, Iya, viral saya banget di juga media sosial. Dan saya juga Kemana. kaget gitu sama Bu Dewi. Kok sejauh itu ya aset-asetnya? saya juga nggak kaget gitu. menyangka gitu kalau Nggak sampai nyangka seviral itu gitu. Tulisan Tapi saya kan itu ya artinya gini, saya senang karena tujuan itu sudah tercapai gitu kan, mengangkat beliau gitu kan, dan terus kemudian viral, dan artinya cita-cita yang saya harapkan untuk beliau itu tercapai, terpenuhi. Karena gini, anak Gen Z sekarang itu kan nggak bisa melakukan penekanan, intimidasi dan sebagainya, enggak. Mereka mendapatkan informasi tentang black campaign kepada Pak Prabowo gitu ya. Jadi harus dibawa ke Iya, have fun gitu ya. have fun. Iya, kita have fun. lucu-lucuan Pak, Terus maksudnya lucu-lucuan. kita nggak yang begini, oh nggak begitu, nggak begini gitu kan. Tapi kita coba deh cari dulu deh sosok Pak Prabowo itu seperti apa sih gitu kan. Akhirnya mereka tuh mencari tahu sendiri gitu kan. Nah, kebanyakan dari Gen Z itu, Mas Imam, dia itu menyukai sosok Pak Prabowo itu karena basically dari militernya, gitu. Terus dia lihat nih, kok keren banget ya gitu. Tapi biasanya karena basic dari militer, takutnya ada kesan galak, keras gitu kan. Dengan Gemoy ini, iya, tapi berbanding terbalik. Iya, berbanding terbalik saya bilang gini, beliau memang tegas gitu, tapi pada prinsipnya beliau tuh humanis loh gitu kan. Mereka juga oh iya Mbak gitu, iya loh Bapak tuh humanis loh, senang menyapa gitu kan. Berarti meskipun tegas hatinya Hello Kitty gitu. Hello Kitty. Kalau saya bukan Hello Kitty, saya bilang meskipun tegas hatinya ubi mesak. Ubi mesak. Lebih lembut lagi. Kalau saya beda Pak Imam, dia lebih lucu gitu. Lebih lucu, terus ya. disiplin ilmunya itu strategi taktik jadi tiktak. Kalau seumpama sudah diketik naskahnya, kalau kamu bertanya-tanya tentang Prabowo negatif, maka akan kena jitak. Oh iya istilahnya. Itu pasti kena jitak. Apa tadi? Dari taktik, dari tiktak, akhirnya kita muncul di TikTok. Gitu. Makanya aneh itu Pak. Semua berkorelasi ya. Tadi itu apa sih? Gemoy itu panjangannya apa? Gemoy itu kepanjangannya, kalimatnya itu praktis dan 3 kalimat, yaitu gemulai, montok, ye. Gemulai. Akhirnya itu Pak, ada sempet yang waktu celoteh-celoteh di debat ya. Sorry ya itu Pak, keluar ye-nya itu. Ye-nya juga nyangkut ya. Nyangkut. Saya sampai nggak nyangka gitu loh Pak Prabowo sampai begitu. Nah ini Mbak Dewi nih, yang tadi mungkin belum terjawab nih, suka duka dalam proses membranding. Iya. Gemoy. Suka dukanya nih banyak sekali. Enggak sih, kalau kayak gitunya kan kita. Ini bukan curhat ya, ini bukan curhat. Ini harus fakta. Iya betul. Suka dukanya kan karena gini, perjuangan kami itu kan tidak ada yang memfasilitasi, semua kita dengan kemandirian. Kebetulan saya dan kawan-kawan relawan. Itu risiko pengagum. Iya. Risiko pengagum. Betul. Jadi kebetulan saya dengan kawan-kawan relawan gitu kan, saya membentuk gitu kan, ada mood ya, pasukan emak-emak muda, kemudian mood. Oh ibu di mood juga. Iya. Mbak Dewi ya. Kebetulan saya sekjen di situ. Sekjen mood. Betul. Wah luar biasa. Ini. Dan saya juga alhamdulillah menciptakan di Semarang itu relawan sendiri Pak. Relawan apa namanya itu? Independen, relawan pusat, relawan serasi. Independen singkatnya. Independen, yang berarti diindependenkan oleh PT saya. Itu sampai saya buat web 1 hari itu. Iya. Pusat relawan serasi. Jadi sebenarnya
Tapi belum terdaftar di Saya gini, KK, enggak, di apa di bentar. TKN itu. Iya, tapi sebenarnya gini, Saya. saya itu kan bikin beberapa organ relawan gitu kan. Kalau ini memang mood itu kan memang dia konsentrasinya untuk emak-emak gitu. Kalau untuk yang di TikTok itu saya dengan kawan-kawan relawan itu kasih namanya Pasukan Udara 08. Pasukan Udara 08. Iya, dengan Paguyuban Pariban 08. PP apa? Paguyuban Pariban 08. PP 08. PP 08. Jadi ada 3 Kemudian tadi. yang mengakar rumput kembali adalah Pragipsip. Pragipsip. Ya, Pragipsip ini lebih ke Gen Z dia. Jadi atributnya semua dengan gemoy, dengan karikatur dan sebagainya. Oh iya Bun, yang Gitu. waktu saya mintain Bunda apa statement di apa di JSC itu, di JSC News. Iya. Ingat gak yang waktu acara di Hotel Tapia itu? Iya, iya. Nah, iya. itu ketemu itu Pak, kaget saya tuh. Gitu, Iya. di situlah. Itu juga Poros apa? Poros doa ya? poros doa. Poros Nah, doa. kita juga membuat lintas agama gitu ya. Kita bikin dengan lintas agama Pragipsip itu mengundang seluruh Gen Z dan milenial, kita gabungkan dan kita panggil tokoh-tokoh. Jadi gemoy ini dipopulerkan lewat organ-organ relawan tadi ya? Iya, organ-organ relawan. Jadi ini mengakar rumput gitu. Teman-teman buat bikin acara kayak mulai dari kegiatan senamnya, kemudian terus juga seminar gitu. Dan terkait dengan kegemoyan itu. Jadi kita bikin bagaimana berdemokrasi yang riang gembira Iya. gitu untuk Gen Z ya. Gitu. Dan itu diterima ya? Diterima. Jadi kita memberikan hal yang positif kepada Gen Z dan milenial gitu bahwa berpolitik itu menyenangkan loh, berdemokrasi itu menyenangkan, apalagi dengan sosok yang gemoy gitu. Jadi mereka tuh nyebutnya Bapak Prabowo tuh dengan ada yang panggil Bapak Gemoy untuk milenial, ada yang panggil Opa Gemoy Iya. gitu, ada yang panggil Gemoy aja gitu. Jadi akhirnya masuk gitu kan ke semua segmen Tasi itu masuk. Baik milenial, emak-emak, Tua gitu muda. kan, tua muda semua sampai balita. Di lintas umur Iya, lintas usia balita pun gitu yang dilihat Opa Gemoy gitu. Oke. Itu mungkin bisa momen apa populernya gitu. Itu di kapan ya waktunya? Itu Pas ngehitnya gitu. ngehitsnya Pas hitnya Gini, ya pas waktu itu kan iya pemilu. Jadi Pas pemilu. pertengahan lah ya. Kan kita naik itu kan 15 Oktober 2024. Nah, 5 bulan dari berarti bulan apa? Oktober, dari bulan November, Januari saya itu. Iya. Itu di 5 bulan setelah media angkat itu mulai naik terus viral gitu. Saya sampai ke Jogja juga ke Paralayang itu tak komentarin apa istilahnya sampai dikejar Pak saya. Ya, sampai Dikejar siapa ada itu? Dikejar anak muda. Oh. Gitu. Mas kamu yang ini. Iya, Akhirnya iya. Ya udah sini saya komenin karena saya punya itu ya satu JSC News, ya udah saya komentarkan di Iya. sini. kita Bagaimana sih? buat ini juga baju gitu kan, kaos-kaos yang apa dengan gemoy gitu. Di apa waktu nge-branding itu ya? Iya, nge-branding itu. Betul. Terus di media TikTok itu ini Buat- dukanya ya, dukanya ini saya cerita Dukanya, dukanya. Apa Iya. diceritain Iya. aja? Dukanya nih waktu di TikTok itu. Karena gini, kenapa saya ini kan di TikTok ya, dipopulerkan di TikTok. Saya terinspirasi dengan Bongbong Marcos itu. Filipina, betul. Kemenangan beliau itu dari TikTok. Iya. Dan saya lihat pengguna TikTok di Indonesia ini luar biasa gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman Pasukan Udara 08, dengan teman-teman Paguyuban Pariban 08 bermain di TikTok. Begitu. Nah, di TikTok itu Mas Imam banyak sekali Lewat black tadi ya, campaign. lewat akun Pasukan Udara 08 tadi ya? Ya, kalau saya masuk di situ Pasukan Udara 08. Terus kan saya banyak akun karena Oke. kalau misalkan ada kita lagi berdebat di TikTok itu, Iya, takut. akun kita ke-banned. Benar. Padahal followers kita udah banyak. Itu dukanya tuh. Iya. Duka kita, akun kita yang udah banyak followersnya ke-banned gitu. Karena kita di situ diskusi, debat gitu kan di TikTok gitu. Jadi ada room khusus debat di TikTok. Masing-masing dari tokoh yang didukungnya. Berapa gitu kan. akun berapa banyak? Mungkin saya hampir ada 20 akun ya. Tersisa tinggal 1 akun, yaitu anak jenderal.
Tersisa itu aja. Tersisa itu yang 19. Smart Choice, yang pasukan rudal 19 bunuh diri atau terbunuh? terbunuh Terbunuh Pak, kalau di TikTok gitu. terbunuh gitu. Ya. Ya, terbunuh gitu. Padahal ininya udah banyak ya. Udah banyak Followernya banyak ya. juga. Betul. Terbunuh karena mungkin di situ kan kita mempromosikan Bapak gitu ya pada saat itu. Nah, kita kan berlawanan dengan yang pendukung lainnya ya, dengan lawan pendukung lainnya. Nah, di saat pendukung lainnya sedang mengkanter dengan black campaign-nya, nah, kita masuk tuh, Dibalas kan. kita balas gitu. Ya, Pak. Klarifikasi ya. Ya, Sampai- klarifikasi bahwa Dan disebut itu terjadi perdebatan Iya. di situ. yang pelanggar HAM dan sebagainya itu kita counter tuh, kita Sama. counter. Tapi kita menggunakan data, gitu, kita menggunakan data, dan memang arahan Bapak itu jangan sampai kita bermusuhan gitu kan. Bagaimana kita menyampaikan juga dengan cara yang humanis Humanis, gitu. ya. Nah, pada akhirnya dengan cara-cara itulah banyak Gen Z yang berada di dalam TikTok, tapi sebenarnya lebih banyak sih milenial sih ya di TikTok itu, pengguna milenial itu yang bersimpati dan berempati gitu. Itu kemasannya dengan gemoy semua ya. Kemasannya ya kita sebutnya selalu dengan Bapak Gemoy. Bapak Gemoy. Ya. Itu yang akhirnya menjadi brand Brand. yang viral itu ya. Dan Betul. sampai Dewan Penasehat saya itu pas pemilu itu takut juga, jangan dimasukin ke Dewan Penasehat aku gitu, takut gitu kan. Sampai dari Kalimantan itu nemuin saya Pak. Gitu. Karena takut. Ya, akhirnya udah menang, akhirnya Nah, berani. itu tadi baru satu duka ini. Iya. Ada Ya, yang duka lain? banyak banyak sekali sebenarnya ininya ya, karena gini, pada saat saya mempersonal branding beliau itu saya sempat minta izin dulu gitu Minta kan izin ke sama tim TKN Oh. gitu kan. Tapi waktu itu ditolak. Nah itu sempat tuh tim TKN Pak. Iya, Masuk waktu itu ditolak. Oh, sempat permisi. Permisi. Izin, tapi Izin, ditolak. Ditolak. Ditolaknya gimana maksudnya? Tidak boleh gitu. Nggak Iya. boleh pakai kalimat gemoy. Karena Terus ini udah sudah dilarang, Heeh. ya kan? Udah nggak diperbolehin Iya. sama TKN. Tapi ibu Mbak Masih, Dewi langsung masih tetap pakai. ngegas gitu. terus. Ngegas terus. Karena gini, karena saya berpikir ini uang gue gitu kan, Iya. Saya berjalan juga dengan cara saya sendiri, ya udah saya berjuang aja gitu kan. Saya berjuang gitu. Jadi teman-teman saya yang ada di pasukan 208, yang di Emut, terus yang di Pragitsi, Organ yang di luar yang TKN ya. PP 08, iya. Relawan ya, relawan. Iya. relawan. Jadi saya arahkan gini, udah kita ke JU Movement. Iya. Dan kita diterima gitu kan. Ya, intinya selagi Misalnya, itu untuk Mbak Dewi- kemenangan gitu kan, selagi itu untuk kemenangan lanjutkan Iya. gitu. Nah, makanya Mbak Dewi tercatat sebagai salah satu pengurus di JU Movement itu ya. Iya. Tapi saya juga berterima kasih juga dengan JU Movement gitu sudah mau terima gitu dan memberikan support ya. Baik, baik. Ada kalau sukanya yuk. Mbak. Nah, sukanya anak-anak Gen Z ini ya Ya, ya. menyukai sosok gemoy Pak Prabowo ini gitu loh. Jadi mereka tuh gini, ih gemes banget ya gitu kan, Menambah ih lucu motivasi ya. gitu. Jadi menambah motivasi, akhirnya menimbulkan rasa sayang gitu ya. Nggak cuma cinta aja tapi rasa sayang kepada sosoknya Pak Prabowo gitu. Sampai anak-anak juga begitu gitu. Jadi keponakan saya bilang, ibunya kan ini, aku nggak mau, aku mau pilih ini. Jangan pokoknya Pak Gemoy gitu. Jadi anak-anak kecil pun ikut menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang gitu. Nah, Gen Z itu yang memang agak ini ya, kita menjelaskan kepada Gen Z itu nggak mau ribet gitu kan. Dia lihat sosok Pak Prabowo itu simpel, sederhana, terus beliau tegas, tapi beliau juga gemesin gitu. Lucu ya. Lucu gitu. Apalagi ditambah waktu itu Pak Prabowo spontan Joget. joget kan, joget Nah. gemoy gini-gini gitu kan. Nah, ya udah itu. Ada nggak ini korelasinya dengan ini nih lagu gas kan? Oke, gas. Oh enggak Pak. Nggak ada ya? Ya, kita juga bingung tiba-tiba. Ya, tiba-tiba Kebetulan. Joget Pak Prabowo dengan lagu gas dengan istilah gemoy ini semacam ya. satu. Saya kan termasuk juga di admin media rilis Pak. Iya, iya. Tulisan KR itu saya adminnya. Dan itu karena kalimat-kalimat itu yang saya cetuskan di jurnalis itu menyiksa semua para jurnalis kan.
Akhirnya kamu tuh ada-ada aja ya. Akhirnya saya dikasih itu dari Sumatera Iya, jadi- Utara, diucapin tuh sama Bu Sri Kumala. Media saya. Iya, iya. Akhirnya booming tuh sama Gerindra itu. Alhamdulillah gitu. Ya intinya gini sih, kita dengan personal branding Gemoy itu akhirnya bisa membawa kebahagiaan buat semua orang gitu kan. Khususnya milenial Gen Z Iya, itu gitu. bisa berefek menggandrungi Pak Pak Prabowo Iya. gitu. Dampak positifnya sebenarnya banyak sekali gitu, karena dengan Gemoy itu ternyata ada muncul kemudian senam gemoy, senam ibu-ibu dan Iya. sebagainya. Ini bisa bawa sehat gitu kan. benar-benar. Ibu-ibu sehat semua nih gara-gara senam gemoy gitu kan, semangat mereka gitu. Nah, Gen Z pun juga begitu sama gitu. Jadi dampak positif banyak. Dengan gemoy itu mereka mau Berkorban. konsentrasi kepada dunia politik, Iya. apa itu demokrasi gitu. Ini Mbak Dewi, ini kan proses pilpres sudah selesai, Hmm. ya kan? Masih ada tahapan pelantikan mungkin ya. Iya. Apa harapan Ibu, apa Mbak Dewi dengan Mas Wit ini? Gemoy ini kan nggak mungkin habis selesai dimatiin hilang gitu. Iya. Apa ini harapan? Kalau saya sih berharapnya gini ya, gemoy itu sebenarnya nggak akan hilang karena sudah mindset gitu kan, dengan orang kalau melihat nggak cuma Bapak Prabowo gitu. Tapi untuk Melihat saya aja saya dipanggilnya gemoy untuk juga. menjaga eksistensi itu kan butuh, kan sudah branding kan, tapi Iya. kalau nggak diingat-ingatkan, nggak disiar-siarkan, Iya. hilang gitu. Biasanya kan gitu. Alhamdulillah Nah, ini gimana ya? alhamdulillah ini Pak. Ini momen pertama. Ini di sini ya, Iya, di momen Positif pertama. Podcast ini. Podcast ini Ketemu. pertama, Oke, betul. semoga gemoy makin Iya. makin gemoy lah. Ya, makin gemoy. Makin maju, gitu. Pak. Makin maju kemasan itu. Baik, oke. Harapan saya satu, ya Prabowo itu mengingat media-media kecil jangan ditinggalkan gitu. Seperti JST. Karena munculnya itu dari media kecil yang Media tidak terlihat gitu kan, yang mungkin tidak tersentuh gitu. Nah, Nah, muncul dari situ ternyata ada sesuatu hal yang yang besar, yang menjadi besar ya. Iya. ya kan, kita mau besar itu kan dari kecil dulu kemudian menjadi besar. Mas Wit, sejauh ini ada nggak yang mungkin dari kalangan elit lah atas Kalangan lah, elit. Ada. yang udah tahu bahwa ini nih Mas Wit lah, ini penggagasnya, pencetusnya Iya, gitu. udah Sudah tahu. Ada ya? Sudah tahu. Itu siapa Itu kira-kira yang tahu itu? Pak Lejen Rudianto itu. Sudah tahu. Akhirnya Wit masukin namaku di Oh, mediamu. Oh iya, gitu. siap. Itu karena Bu Francisca itu. Dan saya juga pernah ketemu Bunda siapa yang jadi ini loh, yang jadi di kenegaraan baru PSI itu loh. Oh, Grace Grace Natalie. Grace Natalie. Nah itu waktu membentuk PSI itu kan di Pulau Raya Pak, saya juga ada di situ. Hmm. Gitu. Cuman saya nggak begitu memutuskan diri karena masih ngajar pada waktu itu. Suka main di belakang gitu. Iya. Atau suka main belakang? Enggak, saya nggak mau main belakang Pak. Suka main di belakang. Iya, suka main di belakang Iya. layar gitu Pak. Oke. Ya, itulah Edi Herlambang ketemu Pak akhirnya Pak Iya. di media. Ya dia mengajarkan ilmu PR saya, Edi Herlambang itu. Jadi Penyiar radio Muara. iya, gemoy ya. Ya. Apa tadi? Gemoy, gemulai, montok iye. Gemulai, Iye. montok Montok iye. iye. Luar biasa. Jadi itu sorry bisa. Karena bahasa Jawa itu iye. Terlepas dari Mas Wit yang menggagas Menggagas. dengan melalui beberapa inspirasi Ide. tadi yang diceritakan, Mbak Dewi lah yang mempersonal brandingkan Iya. ya, sehingga gemoy itu begitu Akhirnya populer. ketemulah silaturahmi. Nah, ini ketemu. Sama Pak Imam juga akhirnya Iya. ketemu saya. Betul. Semoga Kayak apa ya? Kayak mimpi saya. Pak. Kayak mimpi. Semoga apa yang tadi diceritakan di ini tidak ada lagi apa yang meragukan. Meragukan. Ini misalkan ini saya tambahin ini sesi ini Mhm. terakhir. Misalkan ada pihak-pihak yang mengklaim suatu saat Oh bisa ke depan. Pak. Karena gini, karena JSC News itu, JSC News TV itu langsung diucapkan di Sumatera Utara, tentunya pada waktu pencalonan Bu Sri Kumala SEMM. Nah itu beliau adalah pencetus JST naik Pak ke papan tren di media. Artinya Saya minta Kalimat- ucapan selamat. ya kalimat dengan gemoy Pak itu Agung. ada di situ Oh, ya. gitu. Ya, jurnalis Pak Agung. Jadi kalau toh Semarang. ada yang mengklaim
Buktikan Wah, dong gitu ya. Dia Ya, tahu itu, dia gitu. tahu. Semua tahu. Saya juga gitu sama. Kalau tiba-tiba ada mengklaim gitu loh. Ya. Kita juga punya by data gitu. Kapan baik, kita iya. mengangkat gitu. Bagaimana kami mempromosikan gitu Iya, kan. iya, iya. Ada gitu. Dan kita tadinya juga tinggal by data aja deh gitu. Ya, by data. Data. Inilah momen apa ya? Manis buat saya itu. Tapi sebenarnya nggak ke situ sih sebenarnya ya. Lebih kepada gini, Prabowo jadi lah kalimat gemoy istilahnya. itu ya, yang penting Prabowo jadi. Gitu. Prabowo Tidak jadi ada lah. apapun Gemoy gitu. bermanfaat gitu. Gemoy Ya. bermanfaat. Bermanfaat gitu. untuk orang banyak, Pak. Biar supaya Tapi politik tidak boleh itu juga cerdas. seperti itu. Artinya buktinya menang kan? Iya. Kalau kalah Betul, kan nggak Pak. mungkin mau ngapain membahas Oh bagaimana lagi iya, kan gitu. betul. Nah, ini supaya ini sesi terakhir Siap. harapan Harapan ke pesan depan. dan harapan ya. Harapan ke depan. Ya, kalau saya berharapnya dengan Bapak Gemoy gitu ya, Iya. yang sudah terpilih benar-benar konsen untuk kesejahteraan rakyat dan program-program beliau itu sampai kepada rakyat yang tepat begitu. Karena terus terang aja perjuangan kami ini sangat luar biasa dan kami berharap rakyat itu tidak dikecewakan. Relawan sejati nih ya, Oh, tanpa iya. dibiayai. Tanpa dibiayai begitu. Bahkan kami sempat menggelar juga sama Pragipsip itu 1000 lilin cinta untuk Pak Prabowo, dan saya sebagai pembaca Sempat saya lihat puisinya gitu, puisi di situ gitu. Artinya memang saya tuh benar-benar mengagumi sosok beliau, dan saya berharap Indonesia ini lebih maju, lebih sejahtera gitu kan. Dan tentunya yang paling saya berharap adalah di dalam pemerintah ini beliau bisa memberantas korupsi. Karena negara kita ini miskin karena koruptor. Dan koruptor itu tidak takut Tuhan, Mas Iman. Oh itu ya. Iya, Jadi dia itu- takut miskin. Artinya koruptor itu harus dimiskinkan. Supaya negara kita, rakyat kita sejahtera. Itu Nanti, harapan saya terhadap Bapak Gemoy. nanti Mbak Dewi kalau ada tahu ada pejabat atau pihak yang korupsi, langsung disiarkan aja kalau begitu. Oh, siap. Pak Gemoy ini ada yang korupsi nih gitu. Siap. Kalau Podcastnya masih- nanti dari sini ngangkatnya. Iya bisa. Ini ada JST, ada Teropong News kan. Artinya gini, Iya. saya tidak serta-merta menjadi pemilih beliau itu yang yang pasif. pasif idealis gitu ya. Tapi kalau memang ada program-program beliau yang tidak sampai kepada masyarakat, boleh dong saya juga mengkritik. Sekarang Meskipun saya pemilih beliau. Secara pribadi nih, Mhm. individu, mungkin pastilah nggak mungkin Mbak Dewi nggak punya harapan. Udah meskipun relawan, ya kan? Pasti secara individu ada harapan nggak untuk Mbak Dewi pribadi? Harapannya kepengen ketemu. Saya sih kepengen ketemu, sangat ingin ketemu Bapak gitu kan. Oke. Karena 2014, 2019 sampai 2024 saya dan kawan-kawan relawan saya itu berjuang dengan kemandirian, tapi sulit sekali untuk bertemu dengan Bapak. Oke, kalau Mas Wid apa nih? Kalau saya harapannya kemarin di Geoportal Geoportal. liputan kemarin tuh bareng sama media liputan 6 Kompas TV dan lain-lain. Media besar gitu. Iya. Itu kan saya salamin, Pak Deh. Loh, Wid, Sudah. lo Wid kok apa nih? Jadi ngeliat saya yang dulunya kecil ya, dikenalkan sama sekarang udah almarhum Pak Om saya, Pak. Pak, Doa terbaik ya. Almarhum Kolonel Suharso dari CBA itu teman beliau di tim-tim Pak. Tuh di Cijantung. Mungkin anak-anaknya dengar. Itu juga saya juga hadir Pak pada waktu pemakamannya beliau. Saya ingatnya itu aja. Terakhir itu Jadi ingat, harapannya Mas Wid ini sudah harapan kesampaian saya nih ya. sudah Ya. tercapai. Ya. Terus saya bisikin kupingnya Pak Zulkifli Hasan itu kemarin. Pak Zulkifli Hasan, aku yang buat kalimat kamu. Langsung nyalam gitu. Alhamdulillah itu. Gitu. Baik, Alhamdulillah. terima kasih Mbak Dewi, Mas Wid. Terima kasih Ya, sudah sama-sama, menceritakan Mas ini. Imam. Semoga ini terkhusus untuk Mbak Dewi ini. Semoga Saya juga Bapak Gemoy bisa mengabulkan harapannya Mbak Dewi nih dengan Mas Wid ini. amin Iya. ya Allah. Nggak muluk-muluk, cuma pengen ketemu. Hah? Iya, Ya, pengen ketemu gitu. aja, pengen sowan dengan beliau gitu. Dan kawan-kawan saya yang pejuang-pejuang tangguh itu juga harapannya seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan Mas Wid. Sama-sama, Pak Ya, Imam. sama-sama Pak Mas Imam. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa Boleh bermanfaat. saya ngasih doa dikit nggak? Oh, sangat Boleh, nggak apa-apa boleh ya? ya. Boleh. Ini doa saya, kutipan saya sedikit.
karena waktu di Parangtritis itu saya ketemu yang namanya alif lam ha dalam Islam. Amin ya mujibu syakirina fiddin wa dunya wal akhirah untuk Pak Prabowo Subianto. Amin. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, Mas Imam, terima Ya. kasih banyak. Terima kasih, Pak.